Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Salsabila Wi Amridatama dengan NIM 19021040210, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai penelitian yang saya kaji, yaitu berjudul Kajian Pragmatik, Peranggapan dan Tindak Tutur pada Cerpen Asal-Usul Nama Jember pada buku Cerita Rakyat dari Jember. Yang terhormat Bapak Yoga Yolanda, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bidang Studi. Pada proposal ini terdapat beberapa poin, yaitu yang poin pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari 5 subpoin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat bagi pembaca dan manfaat bagi penulis, dan yang kelima definisi operasional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Dalam kajiannya, pada pragmatik yang akan disajikan berupa peranggapan. Menurut Yule, 2006, halaman 33 menyatakan bahwa peranggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan penutur sebagai kasus sebelum membuat sebuah ujaran, dan ada juga pada kajian pragmatik berupa tindak tutur. Tindak tutur pada mulanya dicetuskan oleh seorang filosof Inggris yaitu Austin tahun 1962 dalam bukunya How to Do Things with Words. Austin pada dasarnya memandang bahwa manusia dengan menggunakan bahasa dapat melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan tindak tutur. Menurut Purwo tahun 1990 halaman 16 mendefinisikan pragmatik sebagai telaah mengenai makna tuturan menggunakan makna yang terikat konteks, sedangkan memperlakukan bahasa secara pragmatik ialah memperlakukan bahasa dengan mempertimbangkan konteksnya, yakni penggunaannya pada peristiwa komunikasi. Menurut pendapat Purwo tahun 1990 halaman 31. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan tentang batasan pragmatik. Pragmatik adalah suatu telaah ilmu mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Selanjutnya, analisis ini ditujukan untuk lebih mendalami bentuk kajian pragmatik, terutama pada peranggapan dan tindak tutur yang ada pada buku cerita pendek yang berjudul Cerita Rakyat dari Jember, dengan topik subbab mengenai judul Asal-Usul Nama Jember, karya Edi Santosa dan Denny Wibisono. Cerpen merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagai karya kreatif, cerpen harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia, dan dengan daya kreativitas pula cerpen diciptakan. Meskipun berupa mitos yang berkembang di masyarakat, tetapi hal tersebut turun-menurun diceritakan oleh mereka dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan dalam hal pemaknaan dan maksud dari sebuah cerita tersebut, sehingga buku tersebut layak digunakan untuk menambah sumber ilmu pengetahuan mengenai suatu daerah. Contohnya yaitu asal-usul nama Jember. Cerita pendek termasuk dalam suatu ilmu sastra. Mengapa? Karena menurut pendapat Nurdiantoro 2012 halaman 331 bahwa sastra yang mengandung pesan kritik dapat disebut sebagai sastra kritik dan biasanya lahir di tengah masyarakat jika terjadi hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat, sehingga pentingnya meneliti sebuah tindak tutur dan peranggapan dalam cerpen tersebut. Selanjutnya pada poin kedua mengenai rumusan masalah yang saya tulis terdapat 4 poin. Yang pertama, bagaimana kajian peranggapan pada cerpen Asal-Usul Nama Jember
pada buku cerita rakyat dari Jember. Yang kedua, bagaimana kajian tindak tutur pada cerpen asal-usul nama Jember pada buku cerita rakyat dari Jember. Yang ketiga, bagaimana pengertian peranggapan dalam pragmatik. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana pengertian tindak tutur dalam peranggapan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai rumusan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sama seperti rumusan masalah terdiri dari 4. Karena rumusan masalah itu sebuah pertanyaan dan tujuannya dijelaskan pada poin ini. Yang pertama, mengetahui kajian peranggapan pada cerpen asal-usul nama Jember pada cerita rakyat dari Jember. Yang kedua, mengetahui kajian tindak tutur pada cerpen asal-usul nama Jember pada buku cerita rakyat dari Jember. Mendeskripsikan pengertian peranggapan dalam pragmatik. Dan selanjutnya mendeskripsikan pengertian tindak tutur dalam pragmatik. Jadi seperti itu tujuan penelitian yang akan saya kaji. Selanjutnya pada subpoin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Saya bagi menjadi 2, yaitu manfaat bagi pembaca dan manfaat bagi penulis. Manfaat bagi pembaca yang pertama, penelitian ini diharapkan sebagai objek bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam informasi dalam kajian pragmatik pada peranggapan dan tindak tutur. Yang kedua, manfaat bagi pembaca yaitu sebagai referensi bacaan yang digunakan sebagai rujukan pada kajian-kajian yang ada pada proposal ini. Selanjutnya, manfaat bagi penulis. Yang pertama, manfaat bagi penulis yaitu untuk menginspirasi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajiannya pada topik yang serupa. Yang kedua, dapat memperoleh pengalaman dalam membuat kajian pragmatik pada peranggapan dan tindak tutur pada cerpen asal-usul nama Jember pada buku cerita rakyat dari Jember. Poin yang terakhir, yang kelima, yaitu definisi operasional. Menurut pendapat Sugiono 2015, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam definisi operasional ini, penelitian akan membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dalam analisis data yang akan dikaji oleh peneliti tersebut. Dengan demikian, definisi operasional ini adalah meneliti kajian bahasa dalam kajiannya berupa peranggapan dan peranggapan, yaitu peranggapan eksistensial, peranggapan faktif, peranggapan leksikal, peranggapan non-faktif, peranggapan struktural, dan peranggapan konteks faktual. Lalu ada juga tindak tutur yang akan diteliti oleh saya, yaitu fokus kepada tindak tutur ilokusi, tindak tutur lokusi, dan tindak tutur perlokusi. Lanjut pada poin selanjutnya, bab 2, mengenai tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, saya membagi subpoin menjadi 6. Yang pertama yaitu tindak tutur, yang kedua praanggapan, yang ketiga cerpen atau cerita pendek, yang keempat sinopsis pada buku, yang kelima biografi penulis, keenam pragmatik. Baik, untuk poin pertama, mohon maaf, pada subbab pertama, yaitu tindak tutur. Menurut pendapat ahli, yaitu Abdul Syukur Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Kajian Tindakan Tutur atau pada tahun 1993, halaman 109, mendefinisikan tindak tutur menurut fungsi psikologis dan sosial di luar wacana yang terjadi. Tindak tutur itu mencakup situasi psikologi, misalnya berterima kasih, memohon maaf. Dan tindak tutur sosial itu seperti mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya mengingatkan, memerintah, atau membuat kontrak, misalnya berjanji, menamai. Jadi tindak tutur itu memiliki banyak jenis yang sudah saya sebutkan pada
eh, definisi operasional. Jadi seperti itu nanti akan dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, subpoin kedua pada bab 2 yaitu praanggapan. Menurut pendapat Wijana tahun 1996 halaman 2, peranggapan adalah makna yang tersirat atau tambahan makna yang diperoleh melalui kegiatan berbahasa. Dalam garis besar, mengenai peranggapan merupakan suatu tuturan yang mengandung makna kebenaran atau ketidakbenaran sesuai dengan tuturannya. Jadi, peranggapan sama seperti gendak tutur, memiliki banyak sekali jenis macamnya pada peranggapan yang telah saya sebutkan pada definisi operasional yang nanti akan dilanjutkan pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya pada poin kedua, sub ketiga yaitu cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang singkat. Struktur cerpen secara umum yaitu bagian pengenalan, penanjakan menuju konflik, puncak konflik, penurunan, dan penyelesaian. Dalam sebuah cerpen, termasuk ke dalam karangan naratif yang memiliki pengertian, naratif merupakan karangan berupa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu, seperti itu. Selanjutnya, yaitu sinopsis pada buku dan biografi penulis. Dan pada umumnya, sinopsis adalah suatu ringkasan cerita atau bentuk pemendekan suatu naskah yang tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya seperti tokoh dan penokohan, alur, amanat, gaya bahasa, dan lain-lain. Dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan-penjelasan dihilangkan tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan umum pengarangnya. Mengapa saya subpoinnya yaitu sinopsis pada buku? Karena buku tersebut memiliki sub-judul yang akan saya fokuskan pada yang pertama yaitu asal-usul nama Jember, seperti itu. Lalu pada biografi penulis. Menurut Edi Santosa dilahirkan di di Bojonegoro, Jawa Timur, 8 Agustus 1972. Setamat dari SPGM Bojonegoro, jurusan guru SD, ia melanjutkan pendidikan pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, FPDS IKIP Surabaya. Sekarang Universitas Negeri Surabaya, lulus tahun 1996. Selanjutnya yaitu Denny Wibisono, dilahirkan di Jember, Jawa Timur, 16 Juni 1982. Kini sedang kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Jember. Selain kuliah, ia juga aktif di organisasi majalah kampus FKIP UNED Pijar Pendidikan. Pada periode 2003-2004, menjabat sebagai pemimpin redaksi. Pada poin sub terakhir yaitu pragmatik. Menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 177, pragmatik diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Aspek-aspek pemakaian bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Dalam tindak tutur dan peranggapan juga bagian dari kajian pragmatik. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Untuk poin yang terakhir yaitu poin ketiga mengenai metodologi penelitian. Pada bab 3 ini saya membaginya subpoin menjadi 3, yaitu yang pertama jenis penelitian dan rancangan penelitian, lalu ada sumber data dan data penelitian, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan. Untuk subpoin pertama yaitu jenis penelitian dan rancangan penelitian. Saya menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitatif atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif menurut pendapat Saryono
2010. Rancangan penelitian deskriptif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskriptif menurut pendapat Ratna 2015 halaman 46. Subpoin kedua yaitu sumber dan data penelitian. Sumber data yang saya gunakan adalah pada bacaan dalam buku cerita Rakyat dari Jember, karya Edi Santoso dan Denny Wibisono, dengan objek penelitian pada subbab berjudul Asal-usul nama Jember yang terdapat pada buku tersebut. Data dalam penelitian ini merupakan data berupa kutipan, baik kalimat, kata, percakapan yang masuk ke dalam kajian pragmatik pada golongan analisis tindak tutur dan peranggapan yang ada di dalam buku tersebut, terutama pada cerita yang berjudul Asal-usul nama Jember. Jadi sedikit saya jelaskan, misalnya ada kutipan dialog. Nah, itu nanti saya akan mengkategorikan berdasarkan tindak tutur ataupun peranggapan dengan jenis-jenisnya lalu diberi penjelasan. Seperti itu. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Menurut pendapat Sugiono 2017, halaman 240, menjelaskan teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang berbentuk teks, gambar, karya-karya monumental, dan cerita. Sehingga teknik pengumpulan datanya dengan membaca bacaan cerita pada buku tersebut, lalu mengidentifikasi kutipan yang digolongkan dalam tindak tutur atau peranggapan dengan alasan dan penjelasan. Pada bab 4 dalam hasil dan pembahasan nanti juga saya akan menjelaskan mengenai lebih lanjut pengertian dari tindak tutur dan peranggapan, lalu jenis-jenis dari tindak tutur dan peranggapan beserta pengertian, lalu fokus kepada analisis pada kutipan, misalnya pada dialog atau kalimat atau kata yang tergolongkan pada tindak tutur A, peranggapan A, seperti itu, beserta dengan penjelasan alasan yang logis. Baik, itu saja penjelasan presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.